Umur sudah lebih dari 80 tahun. Sudah tua, sudah lanjut usia. Jangan sampai su'ul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita mencoba menyimak video dari Habib Rizik berikut ini. Jadi baru beberapa hari ini ada tokoh sudah lanjut usia, saudara, tahu-tahu bicara di podcastnya seenaknya. Oh, habaib ini ada doktrin begini begitu. Hati-hati, saya nasihati Anda, jangan sampai nanti Anda su'ul khatimah. Umur sudah lebih dari 80 tahun, sudah tua, sudah lanjut usia, jangan sampai su'ul khatimah. Sahabat muslim dimanapun berada, Habib Rizik menyampaikan terkait Bang Haji Rhoma Irama tentang yang dinyatakan oleh Bang Haji doktrin-doktrin habaib yang terkait dengan habaib yang maksiat, habaib yang nakal, pencuri, pezina dan lain-lain yang disampaikan Bang Haji. Ini disangkal oleh Habib Rizik Syihab, disangkal. Namun menurut pandangan kami, penyampaian Bang Rhoma ini ada betulnya kalau kita menyimak dari video Habib berikut ini. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Sahabat muslim dimanapun berada, bahwa yang disampaikan oleh Habib barusan tersebut adalah bahwa habaib yang narkoba, ada yang narkoba ya, habaib yang nakal, habaib yang tidak benar, itu lebih, habaib yang kotor itu lebih mulia daripada kiai yang memakai surban. Ini contoh doktrin. Benar, memang doktrin ini merendahkan kiai pribumi Indonesia. Sudah betul. Ya barusan itu. Berarti kalau Habib Rizik masih menanyakan mana ada Habib yang semacam itu, ya itu tadi. Berarti selama ini tidak tahu kalau ada anak buahnya yang semacam itu. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, lain dari itu Bang Haji Rhoma juga menyampaikan tentang doktrin-doktrin habaib, yang mana doktrin Habib yang maksiat dan lain-lain itu juga ada dari habaib atau Habib yang menyampaikan seperti di video berikut ini. Untuk jaminan masuk surga selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun. Nah, Habib barusan menyatakan bahwa Habib semaksiat apapun, sesesat apapun tetap akan disucikan oleh Allah. Jadi ini termasuk doktrin bahwa kalau Habib itu apapun yang diperbuat dari dosa-dosa, sesesat apapun itu, berarti mungkin masuk berzina atau mungkin masuk hal-hal yang sangat lebih buruk dari itu. Karena sesesat apapun, semaksiat apapun, ini sangat sudah mutlak karena tidak menyebutkan pengecualian. Berarti sudah bebas untuk berbuat semau dia. Ini tetap oleh Allah dijaga, dia akan husnul khotimah yang akhirnya berarti masuk surga. Saya kira Bang Rhoma ini sudah benar. Bang Rhoma sudah benar, memang ada habaib yang mengatakan semacam itu sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, bahkan Habib Rizik Syihab menyampaikan
menyampaikan kegundahannya atas Bang Haji Roma Irama, yaitu tentang hati-hati su'ul khotimah. Su'ul khotimah ini adalah meninggal dengan tidak baik, berakhir kehidupannya tidak baik. Kalau menurut pandangan saya, justru Bang Haji Roma Irama setelah mengetahui tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, punya kewajiban untuk meluruskan tesis Kiai Haji Imaduddin yang menyatakan batalnya Ba'alwi Habaib Indonesia atas menjadi keturunan Rasulullah. Batal sudah. Inilah yang disampaikan oleh Bang Haji pada saat ini. Ya, memang saya membela Bang Haji. Memang Bang Haji ini sudah benar menurut saya. Kalau Bang Haji tahu ini kebenaran yang disampaikan oleh Kiai Imad tentang batalnya Ba'alwi Habaib Indonesia, putus nasab kepada Rasulullah, tapi Bang Roma diam, maka Bang Roma justru sebaliknya bisa su'ul khotimah karena tidak mau menyampaikan kebenaran. Bila tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak dijawab, mulai dari perkara kitab nasab, mulai dari perkara tes DNA tidak dijawab dengan antitesis yang benar, berarti Habaib Ba'alwi Indonesia ini benar-benar putus nasab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru mereka yang menyangkal inilah, mereka yang tidak mau mengakui bahwa dirinya batal, sedangkan ada hujah yang tidak terjawab, bisa-bisa su'ul khotimah. Sebaliknya itu kalau menurut pandangan kami semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, bahkan Habib Rizik Syihab menyampaikan tentang umur Bang Roma sudah 80 tahun, sudah tua, sudah lanjut usia, hati-hati su'ul khotimah. Masalah su'ul khotimah atau usia berapapun itu tidak ada hubungannya dengan kematian, tidak ada hubungannya dengan su'ul khotimah. Orang masih muda bisa meninggal su'ul khotimah, orang yang sudah tua juga bisa meninggal su'ul khotimah, dan sebaliknya bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalau menyebut umur seakan-akan mengatakan bahwa Bang Roma ini hampir mati, kayak gitu. Padahal menurut pandangan kami belum tentu yang tua itu mati lebih dulu. Bisa-bisa yang lebih muda mati lebih dulu. Jadi menyebut umur di dalam konteks saling berbagi, saling membenarkan itu tidak penting. Yang penting adalah apa yang disampaikan ini benar apa enggak. Kalau tidak benar perlu kita luruskan. Kalau memang benar, seharusnya kita perlu kaji. Bila mau, itu kita ikuti. Sahabat muslim dimanapun berada, terkait nasab habaib, yang intinya batalnya Ba'alwi Habaib Indonesia menjadi keturunan Rasulullah berdasarkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini membuat banyak pihak sekarang menyuarakan bahwa Habaib Indonesia ini putus nasab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penyampaian putus nasabnya Habaib ini oleh kalangan Habaib banyak ditanggapi negatif, ditanggapi dengan permusuhan. Sebenarnya ada contoh Habib yang benar di dalam menyikapi permasalahan nasab. Beliau menyampaikan, apa pentingnya mereka mengakui atau tidak terhadap nasab saya? Bukankah bukan nasab yang menyelamatkan? Saya seorang Habib yang termasuk orang yang nasabnya diragukan, saya akan mengatakan bahwa sama sekali tidak penting nasab saya tersambung atau tidak. Sama sekali tidak penting. Karena siapa saya? Kalau seandainya nasab saya tersambung dengan Rasulullah, lalu apa? Tidak ada apa-apa. Atau seandainya nasab saya terputus kepada Rasulullah, lalu ada apa? Tidak ada apa-apa.
Gak penting Anda mau percaya nasab saya atau tidak, urusan Anda, tidak penting itu. Yang penting memang bagaimana kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih marah kalau nasabnya tidak diakui, itu seakan-akan takut tidak dihormati. Kalau ada orang tidak mengakui, harusnya biar aja tidak mengakui. Bukan tak penting itu untuk disaksikan oleh mereka. Tidak usah kita mengaku-ngaku, tidak usah kita maksa-maksa mereka harus mengakui. Semacam itu. Demikian pula terkait tesis Ki Haji Imaduddin Usman. Ada yang ikut, monggo. Tidak ikut, silahkan, itu hak Anda di dalam menyikapi permasalahan ini. Saya pribadi, karena tidak ada jawaban dari kalangan habaib atas tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, berarti tesis Ki Haji Imaduddin Usman masih saya anggap benar sampai hari ini dan wajib disuarakan. Berdasarkan apa? Kitab Nasab di abad 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kitab ini tidak ada yang membahas tentang Ubaidillah, tapi yang dibahas selain Ubaidillah yaitu anak Ahmad bin Isa yang 3, Muhammad, Ali dan Husain tanpa Ubaid. Ubaidillah baru disebut di abad 9 atau 10, yang mana Selidik punya Selidik, kitabnya dikarang oleh kalangan Ba'alwi sendiri. Tentunya ini pantas menjadi kecurigaan. Makanya tidak disebutnya Ubaid di abad keempat masa hidupnya Ahmad bin Isa atau wafatnya Ahmad bin Isa di abad keempat sampai 5, 6, 7, 8, 9 tidak menyebutkan nama Ubaid. Inilah yang dipertanyakan, kemana Ubaid waktu itu, kok tidak dicatat? Semacam itu. Lantas juga tes DNA. Kenapa tes DNA-nya? Keturunan Rasulullah di penjuru dunia semuanya J1. Kenapa yang habaib kok G justru ke Yahudi bukan bangsa Arab? Tentunya juga perlu dijawab. Apakah DNA-nya yang keliru, sistemnya yang keliru? Saya kira itu butuh jawaban yang konkret yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita tidak boleh, kalau menurut saya, meremehkan tes DNA. Tes DNA itu adalah ilmu pengetahuan yang tidak bisa kita bantah sampai kapanpun. Tidak bisa kita bantah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kembali tadi, sebenarnya tidak butuh pengakuan orang lain. Tentang mengakui nasab saya ini siapa, tidak penting. Kalau nasab Anda, nasab kita nyampe kepada Rasulullah terus mereka tidak mengakui, tidak ada masalah. Memang bukan masalah nasab di dalam menghadapi kehidupan ini, tapi masalah takwa sesuai yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Gusmus. Di zaman iku wis dihilangkan, Kanjeng Nabi sudah menghapuskan kebanggaan orang tua keturunan barang itu. Guri-guri muncul meneh itu kelakuan jahiliyah itu. Nah, memang begitulah. Nasab diakui atau tidak penting. Itu untuk diri kita masing-masing. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.